Assalamualaikum. Sekarang nih Senin 8 Mei 2023. Ini dengan Pak Huda. Serah terima Hyundai Ioniq 5 Signature Long Range. Pertama kita cek keliling bodi dulu ya Pak ya. Kondisi sempurna, bagus. Ini ada debu sedikit. Kita cek keliling. Bagus ya Pak. Samping ini debu sedikit di bagian belakang, kemudian di bagian samping sebelah kanan kondisi bagus ya Pak. Kemudian saya jelaskan untuk warantinya dulu ya Pak. Warantinya ini untuk mobilnya tuh 3+1 tahun atau 4 tahun atau 100.000 km. Kemudian free spare partnya itu di 3 tahun atau 45.000 km, mana yang lebih dulu dicapai. Free maintenance jasa servis itu 5 tahun atau 75.000 km, mana yang lebih dulu dicapai. Kemudian garansi aki, kelistrikan, audio. Ini tetap pakai aki Pak. Audio itu selama 2 tahun atau 40.000 km, mana yang lebih dulu dicapai. Kemudian pertama nanti servisnya di 1.000 km atau 1 bulan. Oh gitu juga sama ya? Tetap dia servis rutin, itu kan untuk syarat waranti, garansi ya Pak. Okay. Kalau baterai ini kita garansinya 8 tahun atau 160.000 km. Mana yang lebih dulu dicapai? Tadi servis pertama di 1.000 km, servis kedua di 15.000 km atau 1 tahun. Selanjutnya kelipatan 15.000 km atau 1 tahun. Dan ini nggak ada penggantian oli. Hanya dia di dalam sini ada coolant buat pendingin baterai. Kemudian dia ada air wiper, minyak rem. Dia motor listrik penggerak roda belakang gitu ya Pak. Jadi ini nggak ada ganti oli. Paling ganti filter oli, paling ganti ban, ganti kampas rem. Begitu. Jadi bisa dibilang nih free maintenance. Ya. Kemudian ini kapasitas baterainya, kalau baterai 100% itu bisa menempuh jarak 451 km. Tergantung juga pola pemakaian kan, kayak mobil BBM, kalau kita gasnya agresif otomatis dia konsumsinya lebih tinggi juga. Kita cek lampu dulu ya Pak. Saya di dalam, Bapak di depan. Kuncinya maaf Pak. Kita cek lampu depan, lampu belakang. Lampu nyala Pak. Sen kanan, sen kiri, lampu belakang, lampu rem. Lampu rem nyala Pak. Lampu rem, kemudian lampu mundur. Sebentar, harus sambil tutup pintu. Nyala. Silakan masuk ke dalam Pak, kita cek bagian dalamnya Pak. Bapak di bagian driver, saya di sebelah kiri. Ini lampu. Dia ada garnish lamp. Di bumper itu dia ada garnish lamp, ada lampu juga di bumper. Oh, di bumpernya? Iya, ada lampu. Dia nih joknya juga dia relaxation seat Pak. Jadi bisa kita posisikan dia sangat rileks duduknya. Ada pengaturannya. Nah, untuk boleh ditutup. Ada nyamuk. Gagangnya nggak kelihatan. Injak rem, kemudian pencet EV start stop. Ini udah ada petunjuknya ready Pak. Jadi dia hening, tidak ada suara apapun. Ini baterainya 95%. Kemarin pas datang sudah 100% karena mobil mungkin dia digeser sana geser sini, jadi dia berkurang. Sama kemarin kan ada PDI pre-delivery inspection, jadi kan mesin kondisi nyala juga.
Oke. gitu. Ini range-nya kalau kita offin AC kan dia bebannya Berkurang. hanya ya berkurang. Range punya 434, kalau di 100% 451 km. Itu klaim pabrik. Ketika AC nyala satu dia 373. Terus ada juga nih drive mode berkendara Pak. Ini juga mempengaruhi. Kalau kita sport jadi lebih agresif 362. Kalau kita pakai eco dia lebih tinggi. Ya udah eco aja lah. Karena dia lebih hemat konsumsinya, dayanya. Itu sama normal. Pengaturannya seperti ini. Kemudian untuk pindah transmisi tuasnya ada di sebelah kanan sini, Bapak. Sini ya. Iya. Ini sport, mana? Eco, ini iya. ya. Ini naik turun ya. Ya, dia jadi diputar ke depan, jadi ke drive ke depan. Indikatornya di atas ini, Pak. Ini kalau ke depan ini langsung jalan, kita rem dulu kali ya. Injak rem, ya. Itu netral. Diputar A, D. Terus diputar mundur ke belakang jadi R. Ini sama kayak Mercy ya. Ya kan? Iya, tadi juga Pak Felix begitu sama. Mercy, ya. Terus Bapak kasih sen kanan, sen kiri. Sini ya? Yang atas betul Pak. Ada blind spot monitor. Oh, iya, oke. Sen kiri. Oke. Ada juga blind spot monitor. Ini kamera 360-nya. Ini masuk posisi di netral. Ini untuk kamera 360-nya kita bisa aktifin. Tapi kalau kondisi macet dia secara otomatis tampilannya jadi 3 Pak. Ini ke split gitu. 2 lagi seperti ini. Nah, jadi motor yang rapat-rapat kita bisa lihat nih kena apa. Dia secara otomatis. Itu bisa pengaturannya melalui di layar sini Pak. Sebentar. Ini di slide. Ini keterangan untuk EV, range tempuhnya. Ini untuk back di sini. Kemudian untuk pengaturan fitur-fitur smart sense-nya dia kan lengkap Pak, depan, samping, belakang dia ada feature safety-nya di setup. Kemudian di vehicle. Ini driver assistance. Ada forward safety. Jadi dia mendeteksi kendaraan di depan ketika Bapak nggak ngerem, dia akan membantu pengereman. Oke. Itu kalau kita lagi lalai gitu ya Pak ya. Ngerem sendiri gitu. Yang rem sendiri. Ini bisa disetting hanya warning only atau kita bisa matikan. Kalau Bapak merasa terganggu gitu ya. Kemudian ini lane safety, dia membaca marka jalan. Tombolnya di sini Pak, lane keeping assist, lane following assist. Di setir tombolnya. Dia mengambil alih kemudi yang disebut otonomus lah gitu ya. Dia bisa belok sendiri, berhenti sendiri, jalan sendiri. Nah kalau belok jalan atau berhenti sendiri melalui ini smart cruise control. Dia bisa stop and go. Kemudian untuk pengaturan jaraknya yang di bawah sini, nanti Bapak pencet atas atau bawah gitu ya. Jadi jaraknya jauh, sedang atau dekat. Ini tekan-tekan ini otomatis langsung berfungsi itunya ya. Atau Autonomous ya, smart cruise controlnya. Pengaturan untuk kecepatan pun dia bisa di sini. Ya atas bawah untuk pengaturannya. Ini untuk line keeping assist. Kalau yang sebelah kiri ini untuk pengaturan audio, telepon, channel USB atau radio gitu Pak. Pengaturan yang sebelah kiri. Begitu. Kemudian ini blind spot safety. Dia mendeteksi kendaraan dari kanan atau kiri. Ini penting gitu sih. Ada safe exit assist. Ini ketika ada orang di belakang mau buka pintu, kondisi pintu tidak terkunci, dia mendeteksi kendaraan mau lewat. Ketika mau dibuka dia akan ngelock sendiri. Untuk fitur safety-nya sampai kendaraan itu lewat baru bisa dibuka. Pintu belakang, kanan dan kiri. Dia ada active assist-nya. Kemudian ada parking safety. Ini dia surround view monitor yang kamera 360. Ini rear cross traffic nih Pak. Kita aktifkan semua. Ini automatically activated parking distance warning when driving at low speed. Jadi kalau di kecepatan rendah atau berhenti, dia terlalu dekat dia akan berhenti gitu Pak. Kemudian ini rear cross traffic collision avoidance assist, dia traffic safety. Khusus misalkan Bapak
Jadi mendeteksi kendaraan ketika Bapak mundur dari parkir parkir biasa gitu. Dia akan mendeteksi kendaraan dari kanan atau kiri. Dia akan ngasih simbol seperti ini, Pak. Dari kanan atau kiri ada kendaraan. Semakin dekat kendaraan itu akan setirnya bergetar di sini. Oh gitu, getar setirnya. Setirnya bergetar, dan semakin dekat dia mendeteksi akan terjadi resiko benturan, dia ngerem sendiri. Oke. Begitu. Ini nanti Bapak bisa setting lagi sesuai dengan keinginan. Dan safety blind spot parking safety. Ini warning control, kadang suara sinyal-sinyalnya ini kan terlalu besar, medium atau low, Bapak atau bisa dimatikan. Kalau misalnya terganggu gitu ya. Ini kan besar banget. Atau low aja ya. Bip 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 gitu. Kemudian ini climate cluster ini pengaturan tema. Ini service internal nih, kita yang ngisi. Select tema ini maksudnya pengaturan di tema di display ininya, Pak. Misalkan seperti ini. Model-modelnya itu bisa diatur juga. Ini climate ini untuk pengaturan AC. Tunggu untuk AC tadi. Ini di climate. Kursinya bisa diatur di supir, penumpang depan bisa ada penghangat, ada pendingin. Ini kita coba yang dingin ya, Pak ya. Ini climate bukannya AC. Driver only. Warmer kali ya, AC kali ya. Kalau bukan. Warmer bukan untuk ini untuk pendingin kursi mungkin. Bukan nih, heated ventilated seat ini, Pak. Ini pendingin atau terasa panas ya. Ini 3 tuh paling panas, atau yang 3 bawah nih paling dingin. Iya, boleh hangat ya. Ya kita sambil jalan, nanti kalau udah panas di info nanti saya rubah, Pak. Kemudian climate control, radio, ini memory set configuration. Ini when driving, ini parking kan ini, Pak. Ini netral. Ketika Bapak buka pintu ini kan di netral, Pak, atau Bapak di posisi R atau di D. Ketika Bapak buka pintu, otomatis dia akan pindah ke P untuk safety-nya. Ini kan di N, Pak ya. Ini coba ya, boleh, Pak. Langsung pindah ke P. Itu untuk safety-nya. Kemudian itu indikator electric parking brake sudah diaktifkan. Sudah terasa panas, Pak? Sudah. Ini kita matikan, kita sering cek dinginnya. Ini dia dingin. Terus pengaturan kursi belakang, hanya ada penghangat di kursi kanan dan kiri. Begitu. Kemudian ini fitur smart sense-nya di sini, dia sensornya ya untuk yang depan. Ini untuk vision roof. Dia hanya panoramik ya, Pak, nggak bisa kebuka. Panoramik doang ya. Hanya panoramik. Kemudian kalau yang kayak pedal shift ini, Pak, dia regenerative braking. Jadi efek engine brake, Pak. Di sini ada indikatornya, dia LV 0 1 2 3. Kalau semakin tinggi berarti dia efek engine brake-nya semakin besar gitu. Jadi nahan dia engine brake gitu. Kalau 0 LV 0 dia ngelos aja, Bapak lepas gas dia ngelos, nggak ada beban mesinnya. Kayak kita ibarat lagi jalan terus kita lepas gas, kalau mobil biasa ya yang pakai transmisi kan ngeden gitu, Pak. Atau efek engine brake-nya, Pak. LV1 tuh ada, nggak terlalu besar, ada efek engine brake-nya, dia nanti berimbas ada pengecasan ke baterai mobil juga, tapi nggak signifikan. Terutama misalkan jalanan turunan gitu kan. Kalau di D kan semakin turun makin meluncur kencang ya. Nah, dia bisa dibantu dengan regenerative braking. Kalau mobil normal itu LV0 ya, kalau mobil biasa ya. Kalau mobil biasa biasanya dia ke sport lah, main di pedal shift ke gigi 1, gigi misalkan dari gigi 4 dia turunin ke 3 gitu biar ada efek engine brake.
Nah, tapi kalau setara tadi yang katanya kan kalau ini kayak gitu itu di apinya di LV 0 LV semakin kecil angkanya, semakin kalau 0 itu dia nggak punya efek engine brake sama sekali. Semakin 1, 2, 3 semakin tinggi angkanya, efek engine brake-nya semakin tinggi. Jadi beda CP-nya hanya untuk engine brake doang. Iya. Oh, bukan ya. Jadi bukan naik turunin Transmisi, bukan. Ya? Oke, ini kanan naikin, kiri turunin. Ini jadi ini 2 ya. Ayo, jalan nih. Ya, harus sambil jalan, Pak. Oh, sambil jalan. Harus sambil jalan. Oke. Begitu. Udah dingin, Pak? Coba. Sudah. Ya, kita offin aja, Pak. Ya. Offin aja. Begitu. Ada lagi, Pak, yang mungkin yang kurang jelas? Apa? Ini kalau buat kayak tadi kan 1000 kilo harus ada servis, itu bisa di Hyundai mana aja atau di mana aja, Pak, bengkel resmi online ya? Di mana aja di bengkel resmi kita. Terus kan lagi musim hujan nih, kayak misalnya mau cuci mobil gitu nggak masalah? Nggak apa, Pak. Bebas ya, nggak cuci mobil khusus nggak ya? Nggak ada masalah, Pak, sama aja, Pak. Oke. Terus kayak ngisi baterai itu ada nggak ketentuan? Karena kalau handphone kan tunggu sekian persen dulu baru boleh ngisi. Kalau ini sih mobil ya kayak kita sama perlakuannya sih kayak handphone ya, Pak. Ketika kita sampai rumah ya dicas aja gitu. Nah, kalau handphone itu baterai suka kembung. Karena dia nggak ada stop pengisian ketika baterai sudah penuh. Kalau di mobil listrik di Ioniq 5 ketika baterai sudah 100% dia langsung shortcut. Langsung diputus listriknya. Biar baterai juga lebih awet. Meteran pun nggak akan jalan terus gitu, Pak. Meteran listrik pun begitu. Tapi ngisinya nggak harus misalnya sekian persen. Nggak ada acuan, Pak. Nggak ada acuan. Bebas, ya? Pak. Bebas, tapi ya sebaiknya ketika kita sudah sampai rumah langsung dicas aja. Jadi ketika apapun Bapak mau pakai mobil, baterai kondisi 100%. Oke. Tapi kaca semua itu kan listriknya masih nggak ngikutin ya, nggak ngimbangin ya. Gimana, Pak? Kalau listrik rumah itu kan masih pakai listrik rumah nih misalnya. Iya, nanti di rumah kita pasang wall charging seperti yang di depan sana, Pak. Yang di depan mobil hitam itu wall charging nanti kurang lebih sekitar 1 bulan setelah mobil Bapak di delivery gitu ya. Kita langsung buatkan surat di internal kita ke Hyundai Pusat. Dari Hyundai Pusat dia akan kontak ke vendor kita ya, orang yang di lapangan untuk pasang wall charging. Dia berkoordinasi dengan PLN. Oh, dia ngatur semua PLN. Ya, makanya nanti mereka akan menghubungi handphone Bapak secara langsung, komunikasi by WA, email Bapak, dan alamat pemasangannya nomor nanti diinfo ke kita, Pak. Biar kita input. Nah, untuk pakai wall charging itu dari 0 sampai 100% butuh waktu 6 jam. Dia 7000 watt, 7400. Nanti pemasangannya 7700 watt itu dari PLN dapat subsidi. Itu beban konsumen biayanya kurang lebih 1 jutaan, Pak. Oke. Jadi semua pokoknya nanti dibantu sama Hyundai-nya kan? Iya, jadi kita dulu yang yang menginstruksikan gitu kan dari Hyundai Pusat kita ke vendor, dari vendor nanti koordinasi dengan PLN untuk pemasangan wall charging. Nanti pada saat mereka udah hubungin Bapak tinggal ya janjian gitu, Pak. Janjian untuk pemasangannya di mana, lokasi tempat maunya di garasi depan atau samping kalau Bapak punya beberapa garasi gitu. Itu tapi PLN dulu yang datang survei kali ya? Vendor dulu yang akan hubungin Bapak, yang dia nanti berkoordinasi dengan PLN gitu. Kita cek di bagian belakang ya, Pak. Ada ini dimatiin dulu aja. Langsung aja kan. Langsung pencet aja. Kunci tadi mana? Oh, di sini, maaf, Pak. Oh iya, terus ini ada wireless charging, Pak. Oh, itu. Bapak handphonenya support wireless charging? Support sih. Coba ya. Boleh diinjak rem dulu, Pak, biar sambil dinyalain. Kita biar uji coba. Tutup dulu kan. Ya, ditutup dulu. Udah nyala, udah ready. Oh, di sebelah ready itu indikator karena nggak ada suara mesin. Makanya nggak tahu. Nyala, ngecas ya, Pak. Oke. Berhasil ya, langsung. Oke. 25% Pak. Udah sekarang tadi mau nyari aja. Ini di mana mau nyari saya gitu. Ini sini tinggal wireless charging, Pak. Oke. Ini berfungsi ya. Berfungsi dengan baik ya, Pak. Alhamdulillah. Ini sekarang tanggal 8 Mei, hari Senin 8 Mei 2023 jam 14.38. Kita cek ke bagian belakangnya, Pak. Ada namanya fitur V2L, Vehicle to Load, Pak. Nah, di sini untuk buka tangki, pencetnya sebelah sini, Pak. Atau buat tangki, buat ngecas charging. Atau ini tutup, pencet tombol ini close untuk
nutup. Kalau misalkan bapak kuncinya aduh lupa taruh mana, tinggal pencet gini aja dia kebuka. Nah di sini ada fitur namanya V2L, ada soketnya pak. Ini tombolnya di sini kalau bapak mau buka manual. Ini di sini tombolnya, kalau mau nutup tinggal tekan ini. Ini segitiga pengaman, kotak P3K. Kemudian di bagian dalam sini ini tire mobility kit buat alat dia buat nambel. Maaf ini belum biarin aja. Ini buat pengecasan manual di rumah pak. Listrik biasa, dia minimum 2200 watt bisa pak. Cuman ngecasnya memang agak lama. Butuh waktu. Misalkan bapak di rumah, aduh lah belum sempat ke charging station atau ke dealer Hyundai mana. Dengan colok aja langsung gitu ya. Colok di rumah bisa pak. Tapi memang dia butuh waktunya agak lama. Kalau dari 0 sampai 100 dia bisa 30 jam pak. Cuman kalau di wall charging itu sekitar 6 jam. Jadi kalau ini baterainya 50% ya mungkin 3 jam kurang udah penuh gitu. Terus kalau fast charging kan ada yang ultra fast charging pak di Tamrin itu pak, di seberangnya halte busway. Saya baca informasi sih sebelum lihat langsung. Itu dia dari 20% 80 sampai 80% hanya 18 menit. Ada yang fast chargingnya. Kemudian di sini ada fitur di sini. Maaf pak, ini di sini bisa dibuka bapak. Ini ada namanya vehicle to load. Jadi dia bisa dikeluarin pak. Jadi kalau ini untuk pengambilan daya listrik mobilnya melalui sini pak. Buat kegiatan bapak di outdoor, misalkan bapak mau ada pemotretan, butuh daya, dia setara 3600 watt bisa dipakai sampai 19 jam. Ini bisa dibuka sebelah sininya. Itu agak karet, agak ngeret sedikit pak. Iya dibuka, kemudian dicolok ke sini pak. Ini buat penggunaan vehicle to load, tinggal dicolok atas. Ya, langsung colok aja. Nah, kemudian untuk menyalakannya pencet tombol ini pak. Dia jadi ada hijau. Ini tinggal dibuka sininya, bagian bawahnya bisa dibuka. Dia engsel kebuka ke bawah gini nanti pak. Agak ya, tinggal colok sini pak, pakai kabel roll. Jadi bapak bisa langsung pakai untuk kegiatan outdoor. Tinggal diklek. Nah, untuk cara nyabutnya kita matikan dulu. Terus bapak mau cabut, ini nggak bisa langsung cabut, harus pencet unlock dari kunci. Ini bapak boleh cabut, masih ngunci kan ya pak. Nah saya pencet unlock baru bisa kecabut. Itu tata caranya pak. Aman ya.